Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita semuanya diparingi sehat, dan sehat ini kita manfaatkan dengan maksimal untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena bulan Ramadan sangat tergantung dari isinya, bukan Ramadannya tapi isinya, apa yang kita lakukan dalam Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, masih saja ada orang bertanya tentang masalah fidyah dan qadha bisaum, tentang masalah menfidyah dan mengqadha di dalam puasa, dalam siam. Pertanyaannya adalah, apakah kalau orang sudah mengeluarkan fidyah masih punya kewajiban mengqadha siam atau nyaur puasa? Jawabannya pendek, tidak. Tidak ada dua kewajiban sekaligus dalam pelaksanaan siam. Orang yang menfidyah berarti dia tidak punya hutang. Tetapi orang yang tidak fidyah tapi tidak siam karena halangan tertentu, maka dia mengqadha hutang. Dia wajib membayar hutang. Nah, siapa yang wajib membayar hutang ketika dia tidak siam di bulan Ramadan? Tentu yang pertama orang yang sakit. Tetapi sakitnya ini ada khas, yaitu yurjaburuhu, sakit yang kira-kira masih bisa sembuh. Yang kedua yaitu al-haid, orang yang haid. Ini sudah tidak perlu bahasan karena sudah tahu semua. Kemudian yang ketiga, apa? Iya. Yang ketiga adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan, dan di sini banyak sekali pendapat. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang memakan waktu kurang lebih antara setengah malam. Ada pendapat semacam itu. Jadi kalau kita berjalan ke Jakarta itu boleh tidak siam, tapi harus nyaur. Nah, selebihnya apabila dia tidak siam dalam keadaan tidak berhalangan, urusane ngelih banget, ngelak banget, njur tak batal wae, namanya sengaja, itu Rasul mengatakan tidak sah disaur meskipun dengan puasa 1 tahun. Disaur setahun pun puasa terus tidak sah, tetap puasanya. Jadi orang yang tidak punya halangan tidak mungkin dia tidak puasa, mesti puasa. Gitu. Pak, tapi orangnya sudah lemah sekali, gitu ya, lemah sekali. Gimana? Apakah dia tetap puasa? Tetap puasa. Tapi dia lemes banget. Tuh duit atusan sing akeh nanti kan meleng. Nggak ada sih siam kemudian sampai kelenger, itu kan tidak ada, kecuali anak-anak ya. Kalau anak-anak itu di habis le sahur jam 10, mengko jam 1 jam 1 wis ngoyak-oyak, sing ngelak, sing ngelih gitu.
ono weruh kulkas dibuka minta itu dan sebagainya. Itu anak-anak. Kemudian yang kedua Ibu dan Bapak yaitu siang wajib fidyah. Ada yang boleh tidak puasa wajib fidyah, ada yang wajib tidak puasa. Seperti halnya haid wajib tidak puasa dan hutang. Demikian pula ada di dalam fidyah. Yang wajib tidak puasa dan harus fidyah adalah nifas. Orang yang habis melahirkan, maka dia wajib tidak siam. Bayarnya bayar fidyah. Nanti fidyah berapa? Ini perlu kita ngerti. Kalau sudah bayar fidyah tidak hutang siam, sudah nggak ada hutang. Yang kedua yaitu hamil, orang yang hamil. Ini wanita lagi nih. Kan kalau laki-laki nggak ada yang ngalami nifas, hamil. Kemudian yang ketiga yaitu radha'ah atau menyusui. Itu juga tidak wajib siam. Tetapi kalau siam boleh, ini yang dua, hamil dan menyusui. Itu boleh tidak puasa, tetapi harus bayar fidyah. Kalau tidak mau bayar fidyah, ya puasa. Ini tergantung dari kekuatan masing-masing. Ada orang yang ketika hamil kelihatannya itu yang kita sering lihat, ada yang lemah sekali. Tapi ada orang yang hamil malahan gagah pol. Itu ada. Hamil dekek meneh. Nah ini tidak wajib puasa, tapi puasa boleh. Yang keempat, yang kelima yaitu al-ajuz. Al-ajuz ini kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah jompo, yang sudah nggak kuat siam. Itu boleh tidak siam, tetapi harus di fidyah. Gitu. Kalau yang masih kuat, ya siam. Gitu. Nanti di perjalanan ada orang yang sudah sepuh, sehari ini puasa sampai 2 hari, besoknya lemah sekali, nggak puasa. Ya dia nggak puasa itu yang di fidyah itu. Kemudian yang keenam yaitu al-marid, orang sakit, la yurja bur'uhu, yang sudah tidak ada harapan sembuh. Dokter sudah menvonis, mohon maaf ini keluarga, pasien tidak perlu tahu bahwa bapak, saudara ini sudah tidak bisa kami menolongnya, tinggal menunggu saatnya. Nah, orang yang semacam ini sakitnya boleh tidak siam dan tidak hutang, tetapi di fidyah. Tapi kalau sakit yang masih punya harapan tetap di diqadha. Jadi tidak usah di fidyah, tidak boleh di fidyah. Yang ketujuh yaitu al-masyaqqah fi kasbi rizki, yaitu orang yang kesusahan dalam mencari rizki, yang menggunakan tenaga otot okol luar biasa. Kalau contoh di kita, contohnya adalah misalnya kuli rangsang gitu. Kuli rangsang nekon poso meleot ya. Ya kan dia mesti nggak kuat ngangkat-ngangkat gitu. Ya, kuli-kuli itu. Dan yang kedua tukang becak. Tukang becak itu boleh tidak puasa, karena kalau orang tukang becak puasa, untung nang ono sapa ora ono becak. Nang ono becak umure sedelok itu. Iya. Becak saka kauman njaluk nang bugangan ngono lho ya Allah remenge. Dilalah sing naik 2 orang jumbo-jumbo semua. Waduh. Ditonton apa digenjot saya gitu kan.
ya malah gelundung. Kira nggak tahu. Seperti misalnya tukang-tukang itu, tukang batu terutama, itu sebenarnya boleh itu tidak siam. Tetapi dia harus fidyah. Nah, sekarang besaran fidyah sebesar sebanyak apa fidyah itu? Fidyah itu setiap 1 hari diganti dengan 1 mud makanan pokok. Bahan makanan mentah pokok 1 mud, yaitu kira-kira setengah kilo. Sebenarnya 1 mud itu kurang lebih 4 on, namun 1 kilo. Nah, zaman sekarang beberapa teman menginformasikan bahwa dia mengeluarkan fidyah itu lebih dari 1 mud. Boleh atau tidak? Boleh, karena 1 mud itu adalah minimal. Ada yang menghitung untuk dirinya sendiri, setiap 1 hari diganti dengan 1 kilo beras dengan 10.000 rupiah. Itu nanti tidak setiap hari dikeluarkan, tetapi boleh dikeluarkan 3, 4, 5 hari. Sekali setiap 4 hari, setiap 5 hari mengeluarkan. Itu dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau bisa setiap mengeluarkan ganti orang, kalau bisa. Nah, kalau kemudian dikeluarkan itu misalnya 5 hari, kan dia mempunyai, karena untuk dirinya sendiri 1 kilo ya 2,5 kilo, 2,5 kilo kan begitu. Duitnya masing-masing selawe. Ini boleh, artinya minimalnya begitu. Kurang dari itu juga boleh, asal jangan kurang dari 4 on atau setengah kilo. Gitu. Dikeluarkan semacam itu. Dikeluarkannya kapan? Dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Dikeluarkannya terbaik di bulan Ramadan. Namun tidak boleh mendahului. Paham maksudnya mendahului? Misalnya gini, seseorang akan fidyah. Ini yang jelas sebulannya rawan poso. Fidyahnya sekarang, toke kabeh, nggak boleh. Yang sudah terlaksana baru keluarkan, terlaksana baru keluarkan, terlaksana baru keluarkan. Tidak boleh bahasanya apa jalan jenis? Nek dibayar ngarep gitu ya, dibayar ngarep nggak boleh. DP dulu nggak boleh. Tapi apa yang sudah terlaksana 1, 2, 3, 4 hari tidak siam, hari ke-5 mengeluarkan. 5, 6, 7, 8 tidak siam, hari berikutnya mengeluarkan. Begitu dan seterusnya. Begitu mengenai masalah fidyah. Yang menjadi pokok pelajaran kita adalah bahwa orang yang sudah fidyah itu tidak hutang puasa. Dan tidak boleh orang yang harus fidyah tapi dihitung hutang, tidak boleh. Contoh hamil. Umpamanya saya hamil. Umpamanya saya hamil. Kemudian selama hamil yang saya tidak puasa, tapi saya nggak mau fidyah. Saya mau nyaur utang, baik ngemben nek wis gitu. Nek wis melahirkan, saya wis umur TK gitu nembe nyaur, nggak boleh. Nggak boleh, harus di fidyah. Yang di fidyah harus di fidyah, yang qadha utang tetap di qadha utang. Gitu. Kemudian pelajaran terakhir. Lah kalau yang utang siam itu kemudian meninggal, itu bagaimana? Contohnya misalnya, saya sakit, kemudian keluarga melihat bahwa saya masih punya harapan besar untuk sembuh. Akhirnya di bulan Ramadan itu saya tidak puasa, tidak siam. Tetapi 15 hari setelah di bulan Ramadan saya meninggal dunia. Berarti saya hutang 15 hari. Nah, hutang 15 hari ini terus bagaimana? Hutang 15 hari ini nanti yang membayarkan adalah keluarga, terutama anak. Kalau anak tidak ada, ya adik, kakak.
Kalau kakak tidak ada terus gitu menyebar terus gitu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, masalah-masalah yang begini ini maka kita memang harus transparan, ya, harus diinformasikan. Seperti kita punya hutang, ya kita cerita pada keluarga bahwa saya punya hutang sekian gitu. Sehingga keluarga mengetahui. Demikian Bapak dan Ibu pelajaran kita. Semoga ada manfaat untuk saya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.